Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabi'ah Hani Setiana, NIM 1810410013, kelas Biak A semester 6. Di sini saya akan observasi tentang desain ruangan kelas indoor. Prinsip umum ruangan. Yang pertama ada arah ruangan. Menurut Mariana menyatakan bahwa ruangan sebuah kelas di TK sedikitnya akan mengaruhi kondisi kelas tersebut. Ruangan kelas yang tampil menghadap ke datang cahaya yang masuk ke ruangan tersebut serta udara segar yang membuat anak dapat bernafas lega dan bebas. Dari kondisi ruangan bahwa arah menghadap ke arah timur, sehingga cahaya matahari masuk dengan mudah ke kelas melalui jendela udara. Pencahayaan dalam kelas tidak mengalami kekurangan. Yang B, ukuran ruangan. Menurut Mariana menyatakan banyak lembaga penyelenggara pendidikan prasekolah menggunakan ukuran 105 cm per anak, sehingga ukuran luas minimum dalam aturan pemberian izin pendirian sekolah untuk anak usia 2-3 tahun atau usia playgroup. Sementara anak usia 4-6 tahun ukuran 120-180 cm per anak lebih mencukupi. Ruangan kelas di TK Almanar terdapat 4 kelas, yaitu A1, A2, B1, dan B2. Memiliki luas 3x6 dan mencukupi untuk anak usia dini dan anak berjumlah 15 anak. Yang ketiga, lantai. Menurut Kurnia, lantai adalah tempat di mana anak berpijak dan anak sering melakukan aktivitas di lantai. Karena anak sering melakukan aktivitas di atas lantai, maka lantai perlu ditata sedemikian rupa sehingga anak nyaman untuk melakukan aktivitasnya. Desain lantai yang harus sesuai dan besi, harus ada keindahannya, memiliki daya tahan, dan memiliki pelapisan lantai sehingga karpet dan lain sebagainya. Kondisi di sekolah TK Almanar ada 2 lantai. Dalam kondisi lantai di ruangan kelas berupa keramik berwarna putih, dan sebelum pandemi dalam pembelajaran di ruang kelas menggunakan karpet hijau. Tetapi yang C, lantai. Menurut Kurnia, lantai adalah tempat di mana anak berpijak dan anak sering melakukan aktivitas di atas lantai. Karena sering melakukan aktivitas di atas lantai, maka lantai perlu ditata sedemikian rupa sehingga anak nyaman untuk melakukan aktivitasnya. Desain lantai yang juga harus sesuai dan besi, harus ada keindahannya, memiliki daya tahan, dan memiliki lapisan lantai seperti karpet dan lainnya sebagainya. Pada kondisi di sekolah Almanar ada atas 2 lantai. Dalam kondisi lantai di ruangan kelas berupa keramik berwarna putih pada sebelum pandemi dalam pembelajaran di ruang kelas menggunakan karpet hijau. Tetapi pada pandemi pembelajaran di ruang kelas sering menggunakan meja dan kursi karena anak masuk dibagi-bagi. Yang D, atap dan langit-langit. Menurut Kurnia, atap merupakan bagian dari bangunan yang berfungsi sebagai penutup atau pelindung bangunan dari panas terik matahari dan hujan sehingga memberikan kenyamanan bagi pengguna bangunan. Atap merupakan bagian penting pada konstruksi bangunan karena berada di atas untuk menutupi seluruh bagian bangunan. Dalam kondisi di TK Almanar memiliki atap yang rendah, kira-kira ukuran 1,5-2 meter
langit berwarna putih. Hal ini bertujuan tampak rendah dan pada langit berwarna putih dan dihiasi, tidak berkesan biasa. Namun tidak terdapat area bermain. Anak memiliki atap rendah dan menerangan indah dan luas. Yang E, penataan dinding. Menurut Farida Yusuf menyatakan bahwa dinding permanen memberikan privasi akustik. Beberapa dinding interior yang permanen dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar dan penyusunan dan penataan ruangan. Dinding juga mempunyai pemilihan warna, intensitas cahaya yang merupakan suatu kriteria yang penting ruang bermain. Pada kondisi penataan dinding di TK Al-Manar yang berwarna hijau dan oranye dan dindingnya, dan terdapat beberapa hiasan seperti menyimpan dokumen anak, karya anak, obat-obatan, dan P3K. Jenis ruangan. Yang pertama ada ruang kelas. Menurut Mariana, pada setiap sekolah, ruangan kelas adalah ruangan yang pertama yang harus dimiliki. Ruang ini berfungsi untuk menyimpan tas dan pembekalan anak, menampung dan mengumpulkan anak, tempat belajar untuk anak, tempat makan, serta tempat yang akan dimudahkan pengamatan dan pengaturan kelompok kelas. Dari kondisi ruangan kelas di TK Al-Manar dengan menata model area, terdapat macam-macam area di kelas. Ada area bahasa, area balok, area agama. Dengan ini, alat-alat diletakkan meja sesuai area agar anak meletakkan alat dengan rapi dan sesuai nama areanya, dan dapat dijauhkan pada anak. Dan dalam ruangan kelas ada 4. Yang pertama ada A1 dan A2, dimana kalau di kelas di atas kelas B1 dan B2 di atas. Yang kedua, ruang perpustakaan. Perpustakaan merupakan sarana yang sangat penting di TK. Anak dapat mulai belajar mencintai buku, terbiasa dengan buku, menggali pengetahuan melalui buku. Kondisi di TK Al-Manar. Perpus di pojok, jadi anak dapat belajar membaca, mencintai buku dan bisa mengalih pengetahuan. Walaupun demikian, masing kelas pada TK Al-Manar diberi tempat pojok buku. Dengan begitu anak bisa menyalurkan minat baca buku di kelas. Yang ketiga, ruang tidur. Menurut Mariana, ruang tidur atau ruang istirahat sangat dibutuhkan, terutama bagi TK yang sehari penuh atau full day school. Pada prinsipnya, ruang tidur atau ruang istirahat anak diharapkan memiliki 2 pintu, lain mengarah keluar. Ukuran masing-masing ruangan setidaknya sekitar 150 cm per anak, dengan menggunakan maksimum pemisahan antar tempat tidur. Lebih dilakukan dengan partisi sehingga memudahkan pengawasan daripada perpisahan secara permanen. Dengan menggunakan maksimum pemisahan antar tempat tidur lebih banyak dilakukan dengan partisi sehingga memudahkan pengawas daripada dipisahkan secara permanen dengan menggunakan pintu. Dalam kondisi berada di TK Al-Manar, tidak terdapat ruangan tersebut karena belum menerapkan full day. Akan tetapi melaksanakan di waktu dekat akan melakukan full day dan membutuhkan ruang tidur bagi sehari penuh. Alasan di TK Al-Manar belum ada, tapi karena rencana di TK akan mengadakan sekolah full day school, seharusnya kini guru mentidakkan untuk mendesain ruangan tidur
tersebut sangat penting. Yang keempat, ruang makan. Pada umumnya, TK Indonesia masih menggunakan ruang kelas sebagai ruang makan, walaupun beberapa di TK yang sudah menggunakan ruang makan tersendiri. Penggunaan ruang makan secara terpisah atau secara bergabung sama-sama memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Sementara itu, jika ruang makan menggunakan ruangan kelas, tentu lebih ekonomis, maupun guru harus betul-betul memperhatikan kedisiplinan, kebersihan, dan menempatkan barang atau makanan agar tidak mengotori buku dan media lainnya. Pada kondisi di TK Almanat tersebut tidak memadai ruang makan karena terbatasnya ruangan, tetapi seharusnya harus mempunyai ruang makan dan guru bertindak akan membuat ruangan khusus makan agar tidak mengganggu dan mengotori media dan ruangan tersebut. Yang kelima, gudang. Menurut Mariana, setiap TK ada lembaga pendidikan anak usia dini lain diharapkan memiliki ruang khusus atau gudang untuk menyimpan barang. Gudang ini dibutuhkan untuk menyimpan beberapa barang yang harus disimpan di dalam ruangan yang tertutup dan aman, seperti bahan-bahan pembersih, obat, media pengajaran, catatan-catatan tentang anak yang karyawan sekolah, catatan bisnis, dan barang pribadi para guru atau tenaga pendidikan lainnya. Di TK Almanat mempunyai gedung yang minimalis yang terletaknya di sebelahan kamar mandi yang masih bergabung dengan MI, tetapi isi gudangnya sungguh-sungguh barang yang bekas yang tidak terpakai.